Bimbingan dan konseling merupakan komponen yang membantu siswa atau seorang konseli dalam menyelesaikan dan melakukan pengembangan pada siswa. Seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 111 Tahun 2014, BK mempunyai tujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai perkembangannya, yang dapat mencangkup aspek kognitif, sosial, atau belajar siswa secara optimal. Observasi dan wawancara ini dilakukan di SMA 1 Pertiwi, Kota Padang. Informan merupakan seorang guru BK yang bernama Moni Selvia Denita. Ia berumur 31 tahun dan menjadi guru BK di SMA 1 Pertiwi Padang sudah hampir 1 tahun. Pengalamannya menjadi seorang guru BK telah diinjaninya selama 8 tahun, dimulai dari tahun 2016 yang awalnya guru BK di SMP, namun sekarang sudah menjadi guru BK kelas 10 di SMA 1 Pertiwi, Kota Padang. Berikut hasil wawancara yang berkaitan dengan strategi guru BK dalam mengoptimalkan pelayanan di bidang BK kelas 10 SMA 1 Pertiwi, Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan sebagai seorang guru BK, ia mengidentifikasi siswa atau siswi kelas 10 yang bermasalah dengan melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama, melakukan observasi langsung atau mengamati langsung kepada siswa yang bersangkutan. Tahap kedua, melakukan wawancara kepada wali kelas atau kepada guru mata pelajaran untuk menanyakan proses pembelajaran siswa yang bersangkutan. Pada tahap yang ketiga, informan melakukan konseling kepada siswa dan melakukan konferensi kasus dalam bentuk pemanggilan orang tua, bahkan sampai pada tahap kunjungan rumah. Nah, masalah yang sering terjadi dalam hal ini selalu bersangkutan dengan seperti permasalahan absen si siswa, permasalahan siswa yang sering telat ke sekolah, masalah keluarga atau anak yang broken home, dan masalah keuangan, bahkan masalah bully antar sesama teman. Dalam hal ini, berbagai upaya yang dilakukan informan untuk membuat siswa nyaman terhadap guru BK di sekolah, khususnya di kelas 10, yaitu dengan beberapa tahap. Yang pertama, menghilangkan stigma BK sebagai polisi sekolah dan memberitahu kepada siswa untuk tidak takut melakukan konsultasi ke guru BK. Yang kedua, merubah mindset siswa terhadap guru BK yang bukan hanya berpatokan kepada permasalahan saja. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada siswa bahwasanya BK bukan hanya tempat pelarian ketika ada suatu masalah, namun sebagai wadah agar mereka selalu melakukan konseling terhadap perkembangan diri mereka, terutama yang menyangkut dalam bidang pembelajaran. Pelayanan BK di bidang pribadi dapat membantu siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi dirinya, serta mengembangkan potensi dan kecakapan pada diri peserta didik. Dalam bidang sosial, pelayanan BK sangat berperan penting untuk memahami dan menilai kemampuan hubungan sosial peserta didik secara sehat dan berkarakter cerdas terhadap lingkungan sosialnya. Pelayanan BK dalam bidang belajar dapat mencangkup permasalahan yang berhubungan dengan kesulitan belajar peserta didik. Pada bidang karir, guru BK melakukan analisis terhadap siswa kelas 10 dalam bentuk pemberian angket dan berkolaborasi sesama guru BK yang lain, atau yang berkaitan dengan minat dan bakat siswa. Mungkin pelayanan dalam bidang BK apa itu seperti ada di bidang pribadi, bidang sosial, habis itu karir, belajar itu. Nah, bagaimana cara ibu dalam melakukan pelayanan tersebut? Kalau dalam belajar itu kita masuk pelayanan di kelas. Kalau dengan karir itu, kalau sekarang ini masuk karir ini kan lebih dulu nanti belum terlalu, cuma nanti sekarang ada kunjungan karena akhirnya kalian balik. Nah, jadi itu kan nanti dia memilih perkuliahan, apakah kerja, apa itu kami nanti konsultasi. Tapi kalau bidang pribadi,
terkadang anak itu ada secara langsung datang ke sini, Bu, saya ada masalah di lingkungan keluarga saya, kemarin ada masalah kelas, masalah apa namanya itu uang kas, kan dia ke sini, kami melakukan konseling di sini ataupun yang di ruang sebelah. Kalau terkait bidang sosial, kalau sosial itu contohnya tadi kemudian di kelas itu, bagaimana dia di dalam kelas itu kan ada sosiometri itu. Sosiometri itu kan dikasih nanti kita kan bisa lihat bagaimana keadaan anak itu dalam kelas, apakah dia disenangi oleh teman-temannya, apakah dia tidak disenangi oleh teman-temannya. Jadi kalau seandainya dia misalnya orangnya terisolir istilah dalam sosiometri itu, kita lakukan konseling, kita lakukan pelayanan. Kenapa anak ini sampai tidak disenangi oleh teman-temannya di dalam kelas? Tapi kalau misalnya dalam bidang sosial itu yang terlibat itu guru BK, bukan hanya ibu, berarti guru mata pelajaran juga terlibat. Kalau untuk guru mata pelajaran tidak, kita tentu konsultasi dulu. Gimana nanti dalam proses pembelajaran dalam matematika? Gimana nanti dalam proses pembelajaran matematika? Misalnya bagus ketika bikin tugas ada kerja kelompoknya, tapi ada juga anak ini yang asingkan sendiri ya. Jadi bisa kita baca gimana sih proses anak-anak itu di dalam kelas, karena kalau kita BK kan hanya 1 jam itu. Nah, jadi kita kan kadang materi yang kita sampaikan kalau BK ini kan lebih banyak istilahnya ngoceh-ngoceh di depan tentang ngasih nasihat, ngasih wejangan gitu kan, sekarang juga nggak nyampe materi. Tapi kalau guru mapel tentu materinya harus disampaikan. Nah, dia kan bisa melihat bagaimana proses anak itu dalam pembelajaran. Hambatan yang paling utama terjadi menurut informan adalah siswa sangat sulit untuk bersikap terbuka terhadap guru BK karena banyaknya siswa yang beranggapan guru BK merupakan polisi sekolah, terkhususnya di dalam bidang pribadi. Walaupun ketika guru BK menanyakan masalah yang sedang dialami, namun siswa sangat sulit untuk menceritakannya. Hal tersebutlah yang menjadi suatu kendala. Tetapi upaya akan terus dilakukan guru BK untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada siswa. Namun kembali lagi kepada asas kesukarelaan yang tidak mengharuskan siswa untuk memaksakan diri dalam menceritakan masalah yang sedang ia alami. Dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan dan konseling merupakan pelayanan yang melibatkan antara guru BK dan peserta didik atau hubungan profesional antara konselor dan klien. Tujuannya adalah membantu klien dalam membuat keputusan yang tepat, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan interpersonal dan mencapai kesehatan mental peserta didik secara optimal. Begitu juga strategi informan sebagai seorang guru BK kelas 10 SMA 1 Pertiwi Padang dalam mengoptimalkan pelayanan BK dalam bidang-bidang pribadi, bidang sosial, bidang karir, dan bidang belajar. Misalnya saja dalam bidang pribadi, informan melakukan berbagai upaya dan ilmu ke-BK-an yang ia punya yang berkaitan dengan prinsip BK, asas-asas BK, serta kegiatan pendukung BK agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konselor yang mengalami permasalahan ataupun yang tidak mengalami permasalahan. Dan pada bidang sosial, informan tentunya mengakumulasikan dengan sosiometri untuk melihat apakah setiap siswa di kelas 10 itu disenangi oleh teman-temannya atau ada permasalahan ketika ia di lingkungan sosialnya yang dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan siswa yang bersangkutan. Kemudian dalam bidang belajar dapat disimpulkan bahwasanya informan sering melakukan konseling terhadap proses pembelajaran setiap siswa di kelas, melakukan sosialisasi, dan melakukan pertanyaan atau wawancara seputar terhadap apa saja penghambatan yang dapat mengganggu konsentrasi belajar siswa. Dan pada bidang karir, informan sebagai seorang guru BK melakukan analisis terhadap siswa dalam bentuk pemberian angket dan berkolaborasi sesama guru BK atau guru mata pelajaran yang lain terkait dengan pilihan siswa dalam penjurusan atau persiapan karir mereka ketika mereka sudah menyelesaikan dunia pendidikannya di SMA.
Jungle.